Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun teman-teman berada, di Indonesia atau di luar Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita bisa join bareng lagi dalam kajian online. Nah, malam ini kita coba belajar. Sekalian saya pengen berbagi pengalaman tentang perjalanan umroh kemarin di Madinah dan di kota Mekah. Jadi ada semacam perjalanan dan wisata spiritual. Sehingga dengan wisata spiritual itu kemarin alhamdulillah ada perasaan yang beda setelah pulang umroh dan ada semangat yang berbeda. Dan itu yang saya pengen share dengan teman-teman pada malam ini. Pertama adalah kata spiritual itu saya coba terjemahkan dengan kalimat ruhiyah ya. Jadi ruhiyah itu lebih ke masalah kejiwaan kita atau spirit kita atau keimanan kita, masalah batin dan hati kita. Kenapa? Karena urusan hati ini penting sekali Kak. Jadi banyak orang yang berpikir kenapa ya kalau kajian agama itu banyak bahas masalah hati, batin, jiwa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau dia soluhat, kalau dia itu solih ini artinya baik, maka soluhat jasadukulu. Jadi seluruh jasadnya itu akan menjadi baik. Kalau dia fasadat, kalau segumpal darah ini dia terganggu, rusak atau bermasalah, maka seluruh juga anggota tubuh kita akan bermasalah. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak gampang capek, kita ngerasa gampang jadi kayak malas, mager, terus juga bosen, terus ngerasain kayak sering khawatir, sering ngerasa kayak nggak mau ngapa-ngapain. Pokoknya kalau fisik kita itu jadi nggak produktif, fisik kita itu jadi bahkan sakit-sakitan secara biologis, secara fisik, maka salah satu hal yang perlu kita coba perbaiki adalah tentang kejiwaan kita. Biasanya kejiwaan itu akan mempengaruhi dan mensugesti fisik kita. Maka benarlah Rasulullah SAW bersabda, kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruh tubuh kita. Kalau segumpal darah itu buruk, maka buruk seluruh tubuh kita. Dan segumpal darah itu adalah hati kita ataupun jantung kita. Nah, untuk itulah kenapa bicara tentang spiritual, bicara tentang ruhiyah, bicara tentang jiwa, hati, dan pikiran, itu tuh penting dalam kesehatan lahir dan batin kita. Penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika capek fisiknya saat Nabi sedang menggali parit Khandak. Jadi Nabi itu dulu pernah ada sebuah proyek ya yang dilakukan bersama para sahabat. Itu proyek cukup menyita energi para sahabat secara fisik karena mereka melakukan proyek menggali parit untuk jadi benteng kota Madinah. Dan kita tahu Madinah dan Mekah itu kan lebih banyak batunya ya daripada tanah gembuk seperti di Indonesia. Jadi menggali parit di sana itu nggak mudah. Apalagi menggali parit itu hampir sekeliling kota. Dengan jumlah sahabat yang cuman segelintir sahabat. Ya 1000-an orang lah. Tapi menggali parit hampir sekeliling kota. Kota yang sangat luas gitu. Jadi kan ini nggak mudah dilakukan dalam waktu yang kurang dari 1 bulan persiapannya. Sehingga benar-benar diforsir, benar-benar kejar target, benar-benar harus maksimal. Nah, ketika Nabi bersama para sahabat sedang merasakan lelah yang luar biasa, lelah fisik, lelah karena siang dan malam mereka bekerja untuk menggali parit, termasuk Nabi juga ikut turun ke dalam parit, ngambil batu, diangkat ke atas, dan seterusnya. Ketika Nabi sedang lelah dengan proyek yang luar biasa ini, Nabi bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi Nabi memilih di antara sekian banyak model istirahat, di antara sekian banyak cara untuk break, Nabi memilih sholat sebagai rehat. Jadi ketika Nabi capek, Nabi rehatnya sholat. Jadi bukan rehatnya ngopi, walaupun itu boleh-boleh aja. Bukan rehatnya nonton Piala Dunia Maroko lawan Prancis. Waduh. Itu malah nggak rehat lagi. Itu mah Karena kalah gitu.
bukan rehatnya nonton misalnya film Avatar sekarang. Ya. Bukan rehatnya, walaupun itu semuanya hal-hal yang mungkin pilihan masing-masing ya. Tetapi maksudnya Nabi itu memilih rehatnya dengan cara sholat. Ini unik kan? Karena sebagian dari kita mungkin ngerasa sholat itu justru capek. Tapi bagi Nabi, sholat itu adalah rohah, istirahat atau rehat. Sehingga Nabi bilang kepada Bilal, arihna bis sholah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, kata Nabi. Istirahatkan kami dengan sholat. Sehingga setelah selesai sholat, Nabi itu nggak tidur-tiduran, nggak duduk, nggak santai lagi. Beres sholat langsung gali lagi parit khandak. Langsung ngerjain lagi kerjaan proyek besarnya. Di sini saya merenungkan dengan cukup lama ya. Kok bisa ya buat Nabi dan para sahabat sholat itu jadi rehat? Kok buat kita jadi beban? Sehingga kita tuh kadang pengen rehat setelah sholat. Pengen istirahat habis sholat. Sementara buat Nabi, ya istirahat itu ya sholat. Jadi kalau kita capek, kalau kita kayaknya terlalu lelah, ya udah sholat aja. Dan itu juga terkandung di dalam surat Al-Muzammil. Ketika seharian Nabi capek berdakwah, pulang ke rumah tidur malah dibangunin sama Allah. Jadi suruh istirahatnya bukan dengan cara tidur, walaupun tidur juga butuh. Setelah sekian jam tidur, 2 jam, 3 jam tidur udah cukup, langsung dibangunin, Qumil laila illa qalila ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang tidur, yang berselimut, yang nyaman, yang nyenyak, bangun. Qumil lail, bangun di malam hari. Qumil laila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila watil qur'ana tartila, dan seterusnya. Jadi bangunlah untuk sholat di malam hari walaupun sebentar. Dan itu adalah rehatnya Nabi, rehatnya orang-orang soleh itu dengan sholat. Nah, saya kan penasaran nih, kok gimana cara menjadikan sholat itu sebagai rehat, sebagai refreshing kita, sehingga dengan sholat ataupun refreshing jiwa ataupun spiritual itu kita kayak benar-benar dapat energi, kayak di recharge kembali gitu, kayak di cas HP ya. Jadi kayak refresh plus di cas. Jadi kayak langsung penuh lagi semangat dan energinya. Kok bisa? Gimana caranya? Kemarin ketika perjalanan umroh, saya coba latih. Jadi saya bikin semacam target atau riyadhah, latihan, exercise untuk menikmati sholat. Karena momen di sana tuh bagus ya. Karena di sana tuh sholat di Masjid Nabawi itu seperti lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat lain. Sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali di tempat lain. Jadi kesempatan itu dipakai buat exercise, latihan gimana menikmati sholat. Jadi sholat dibikin target sholat sehari minimal 100 rakaat, yaitu sholat sunnah mutlak 100 rakaat. Terus baca Al-Hakumut Takatsur sampai Al-Lahab 10 rakaat. Udah gitu lap kedua atau putaran kedua balik lagi At-Takatsur sampai Al-Lahab, putaran ketiga dan seterusnya sampai 10 putaran atau 100 rakaat. Dari pagi sampai malam bebas dicicil. Misalnya sebelum subuh sambil tahajud, duha, zuhur, sebelum asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Jadi total minimal 100 rakaat dipaksain gitu ya, walaupun gak selalu berhasil. Nah ternyata setelah sekian lama kita paksain sholat, belajar khusyuk, belajar fokus, ada target yang harus dicapai, akhirnya aku ngerasain, oh pulang umroh itu bukan capek. Pulang dari masjid itu bukan capek, butuh tidur. Tapi malah kayak bugar, kayak full energi lagi, sehingga kayak siap untuk melakukan hal-hal yang berat. Itu tuh kerasa setelah latihan di target agak banyak gitu dari biasanya. Biasanya mungkin kan nggak sampai 100 rakaat karena targetnya 1000 rakaat total selama perjalanan umroh. Walaupun nggak tercapai juga sih, tapi ya mendekati itulah. Jadi kayak dikejar banget targetnya. Itu artinya, oh benar ya kata Nabi, yang namanya refresh itu bukan selalu yang sifatnya entertain bagi keinginan kita. Keinginan kita tuh mungkin bahasa agamanya kayak nafsu kita gitu. Kan nafsu kita butuh entertain, butuh hiburan, nonton film, boleh-boleh aja, boleh banget malah untuk hal yang tidak melanggar syariat ya. Dengar musik atau misalnya kayak
nonton sebuah pertandingan dan seterusnya, itu kan semuanya entertain selama tidak melanggar syariat, ada hal-hal yang dilarang, maka nggak masalah. Tapi ternyata yang lebih ngecas energi dan spirit kita lebih cepat lagi dan lebih full lagi itu ternyata refresh spiritual. Makanya spiritual refreshing itu aku karena baru ngerasain, jadi kayak ngerasa bahwa oh bener ya, ini bener banget sih, energinya gede banget. Dan energi yang gede itu bukan sekedar tenaga fisik, tetapi keinginan gitu. Keinginan, semangat itu muncul lebih besar daripada sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan spiritual refreshing. Dengan sholat, dengan melakukan ibadah-ibadah yang nggak biasa, tapi yang lebih daripada biasanya. Kayak misalnya biasanya kita udah sholat 5 waktu, tambahin dengan sunnah. Udah biasanya sholat sunnah, tambahin dengan tahajud. Udah biasa dengan tahajud, tambahin dengan duha. Kalau bisa target sehari itu berapa kali, berapa rakaat kita sholat, berapa kali sujud kita dalam sehari. Targetin, paksain dulu di awal emang agak kerasa maksa. Tapi setelah 3 hari, 4 hari, itu kerasa nagih. Jadi kayak, aduh, kok nggak enak hati ya, karena kurang targetnya hari ini. Jadi kayak pengen nambah, kayak pengen nambah, kayak pengen nambah. Nah itu tuh spiritual refreshing banget. Dan dampaknya terhadap diri kita, yang saya rasakan adalah itu munculin energi dan spirit yang besar untuk hidup, untuk menjalani hari-hari kita atau menjalani masalah-masalah kita. Itu kenapa spiritual refreshing yang diajarkan Nabi lewat sholat itu penting. Yang kedua adalah kemarin juga kita bikin target dengan teman-teman yang ikut umroh bareng, zikir. Jadi zikir sehari minimal 5.000 zikir. Misalnya diawali dengan istighfar 1.000 kali. Istighfar 1.000 itu nggak lama sih, sebentar. Paling 10 menit lah. Istighfar 1.000 kali. Kemudian salawat 1.000 kali. Jadi coba. Kalau salawat agak lama karena dia panjang kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 1.000 kali. Kemudian la ilaha illallah minimal 1.000 kali. Jadi ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lain. Jadi kayak dipaksain, ditargetin sehari zikir tuh yang banyak sehingga lisan tuh basah terus dengan zikir, tangan itu bergerak terus untuk tasbih ataupun checker ya kalau pakai hand checker. Intinya sehari ditargetin, misalnya habis sebelum sholat, setelah sholat, sebelum sholat, setelah sholat, ada zikir yang didawamin. Dan itu benar banget kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang? Ketenangan hati itu menenangkan seluruh hidup kita. Karena kata Nabi kan tadi, hati itu mempengaruhi kehidupan kita ya, diri kita seutuhnya. Jadi kalau hati kita tenang, hidup kita tenang. Kalau hati kita tegar, hidup kita tegar. Kalau hati kita percaya, hidup kita penuh dengan optimisme. Tapi kalau hati kita gundah, hidup kita penuh dengan keluh kesah. Kalau hati kita sakit, maka hidup kita penuh dengan dendam dan seterusnya. Ternyata menjadikan hati yang tenang itu dengan zikir sebanyak-banyaknya. Jadi uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak, yang sebanyak-banyaknya. 3.000, 5.000 nggak banyak sebetulnya. Karena ahli zikir itu bisa sampai ratusan ribu mereka berzikir. Jadi ini baru latihan ya. Dan ini buat saya pengalaman yang kayak rasanya perlu di-share sebagai motivasi buat teman-teman. Sholat zikir, banyakin. Sehingga dengan sholat zikir yang banyak ini kita jadi kayak ada spiritual refresh. Kalau spiritual kita udah refresh, maka nanti hidup kita tuh kayak dicas lagi. Hidup kita tuh kayak di-refresh lagi. Semangat kita tuh kayak di booster. Sehingga jadi semangat lagi dalam kebaikan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kemarin dalam perjalanan umroh tuh saya kan kita ada semacam ziarah gitu kan, ada semacam city tour gitu kan, city tour Madinah, city tour Mekah. Nah, ketika city tour itu kita melakukan yang namanya tafakur alam yang saya pernah sampaikan. Jadi city tour sambil tafakur, belajar tentang hikmah Gunung Uhud, belajar hikmah dari Jabal Sur, Jabal Nur, Arafah, dan banyak lagi situs-situs sejarah yang keren-keren yang ada di Madinah dan di Makkah. Sehingga dengan tafakur itu akhirnya muncul lagi sebuah mindset tentang tauhid ya, mindset tentang ideologi, tentang belief, tentang faith, tentang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu di-refresh gitu.
ketika kita melihat keajaiban-keajaiban dari ciptaan Allah di alam, tafakur, jadi saya ngerasa kayak, wah ini refresh banget buat pikiran saya. Sehingga ketika pikiran saya udah di-refresh, melihat sesuatu itu udah di langit, bukan lagi cuman di bumi, maka ketika kita melihat bumi dari langit, kan bumi terasa kecil ya. Tapi kalau kita melihat bumi dari tempat kita berpijak, bumi ini terasa besar. Maka apapun yang ada di bumi, ini quotes of the day. Kalau kalian ingin melihat masalah kalian kecil, lihatlah dari angle langit. Karena apapun yang dilihat dari langit, maka bumi itu menjadi kecil. Kita kalau keluar angkasa, bumi jadi kecil. Makin jauh, makin menjauh dari bumi, makin kecil. Makin ke langit, makin kecil bumi itu. Sehingga apapun yang ada di bumi terasa kecil. Maka pandanglah bumi, pandanglah hidup dari angle langit. Jadi quote-nya adalah, lihatlah bumi dari langit, maka semuanya tampak kecil. Masalah kita jadi kecil, musibah kita jadi kecil, urusan kita jadi kecil, nafsu kita jadi kecil, karena kita ngelihatnya dari langit. Tapi kalau kita ngelihat bumi dari tempat kita berdiri, semuanya terlihat besar. Masalah kita terlihat besar, musibah kita terlihat besar, keinginan kita terlihat besar, sehingga karena terlihat besar, semuanya kita anggap kayak sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang mustahil. Kalau kita ngelihat masalah kita besar, kita rasa kayak putus asa. Kalau kita ngelihat keinginan kita besar, rasanya kayak mustahil mendapatkannya. Tapi kalau kita lihat dari angle langit, semuanya tampak kecil. Bagaimana cara ngelihat segala sesuatu dari angle langit? Tafakur. Mengkonektingkan bumi ke penciptanya. Jadi menghubungkan antara benda yang kita lihat atau ciptaan yang kita lihat ke penciptanya, maka di situ kita akan melihat dari angle langit. Itu yang selalu kita lakukan di pesantren nih Kak Dika. Jadi di pesantren itu saya tuh selalu mencoba untuk tafakur alam seperti Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu yang suka tafakur. Kemudian Nabi Muhammad, kemarin pas di Mekah juga kita mengunjungi Gua Hiro ya, tempat Nabi Muhammad bertafakur. Di Madinah juga kita mengunjungi Jabal Sur, tempat Nabi Muhammad juga pernah hiking dan tafakur di sana. Artinya tafakur itu adalah upaya kita, latihan kita untuk melihat bumi dari angle langit. Tafakur itu adalah upaya kita untuk melihat bumi dari angle langit. Sehingga yang muncul adalah yakin, yang muncul adalah syukur, yang muncul adalah harapan, yang muncul adalah sabar, yang muncul adalah tawakal, yang muncul adalah kekaguman kepada pencipta, yang muncul adalah rasa tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Allah yang sudah dianugerahkan untuk kita. Banyak kebaikan yang muncul ketika kita melihat bumi dari angle langit. Dan cara melatih melihat bumi dari angle langit itu adalah dengan tafakur. Jadi kemanapun kita harusnya tafakur. Kita ke Mekah tafakur, ke Madinah tafakur. Kalau teman-teman jalan ke tempat lain, misalnya ke Turki apalagi tafakur. Bahkan ke Jepang, ke Korea sekalipun harusnya tafakur. Tapi yang ditafakur itu bukan toko-toko, bukan shopping ya, bukan market, bukan street. Itu semuanya kan buatan manusia. Tafakurilah objek-objek yang memang dia itu pure ciptaan Allah, yang hampir nggak ada tangan manusia di dalam hal itu. Jadi kayak mentafakuri alam dimanapun kita pergi. Nah, kenapa materi ini sering saya ulang-ulang nih, menjelang akhir tahun kan orang semuanya pengen jalan-jalan. Iya. Saya pesan nih ke teman-teman yang mau jalan-jalan, kemanapun boleh, bebas, silahkan selama tidak melanggar syariat ya. Tapi kemanapun kalian pergi, usahakan tafakur. Kenapa? Karena itulah yang bisa nge-refresh spiritual kita, dan itu juga yang bisa nge-booster hati dan spirit kita dalam hidup. Kan kita pengen pulang dari liburan itu semangat untuk berkarya. Bukan pulang liburan itu malah ngeluh habis duit, malah capek, malah apa. Jadi dapat refreshingnya juga dapat energinya. Caranya tadi, pertama coba kita latihan sholat yang lebih banyak. Kedua, coba latihan zikir sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, nih yang kayaknya relate banget dengan akhir tahun adalah ya tafakur sebanyak-banyaknya. Kemarin di live sebelumnya saya udah ngasih tahu tutorial tafakur ya, gimana cara kita duduk bersama alam, bukan di alam. Kalau kali ini saya pengen nambahin satu tutorial lagi adalah lihatlah bumi dari angle
langit. Caranya dengan tafakur menghubungkan antara ciptaan dengan penciptanya, menghubungkan antara alam semesta dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Itu yang disebut dengan refreshing, spiritual refreshing dengan media tafakur. Makanya sebetulnya seluruh kehidupan Nabi, daily life-nya Nabi, itu semuanya ada refreshing-nya. Jadi Nabi itu hidupnya nggak stres ya, nggak tertekan. Aktivitas Nabi itu sangat sehat untuk zahir dan batin beliau. Karena beliau hidup dengan pola yang ideal, bukan normal tapi ideal, sempurna gitu. Mulai dari bangun paginya atau bangun malamnya sampai beliau tidur, itu kehidupan beliau itu semuanya merefresh spiritual dan juga fisik beliau sehingga sehat lahir dan batinnya. Tapi salah satu kan nggak mungkin kita bahas semuanya ya karena terlalu luas pembahasan itu. Tapi salah satunya adalah gimana Nabi memperlakukan alam semesta dalam kehidupan sehari-hari beliau, gimana tafakurnya Nabi, gimana jalannya Nabi, gimana interaksinya Nabi, bahkan gimana Nabi makan dan minum, itu semuanya menjadi bagian dari tafakur gitu. Jadi kayak ya Nabi tafakur itu bukan sekedar bukan sekedar di ketika naik gunung, walaupun itu juga tafakur yang sempurna udah, tapi Nabi juga tafakur ketika makan misalnya. Makanya ketika Nabi makan itu Nabi kayak lagi mentafakuri tentang nikmat Allah. Makanya kenapa kita ketika makan itu diajarkan untuk membaca bismillah, lalu setelah selesai makan itu mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi ada beberapa versi doa setelah selesai makan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan ini, memberikan saya minum ini, memberikan saya rezeki ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang saya sebetulnya nggak mampu untuk mendapatkan ini, nggak punya kekuatan untuk mendapatkan ini kalau bukan karena Allah yang memberikan. Dan Allah memberikan dengan cara kan ketika dikatakan ini Allah yang kasih, itu ada tafakur di dalamnya. Kalau orang bilang enggak kok ini saya pesan di aplikasi, bukan Allah yang kasih, dia nggak tafakur, dia cuma mentafakuri aplikasi. Karena dia tahu bahwa prosesnya adalah dia klik, lalu si kurirnya datang ke restoran, ke lokasi, setelah itu dia pesan, setelah itu dia ambil, dia bawa ke rumahnya, dikasih ke kita. Itu adalah tafakur proses kita mendapatkan makanan lewat aplikasi. Tapi kita lupa bahwa itu tuh kepotong. Itu hanya satu part yang ujung dari makanan itu sampai ke meja kita. Tapi sebelumnya itu ada part yang lebih luas lagi. Bagaimana makanan itu dikirimkan sampai ke restoran. Kan nggak mungkin cuma dari restoran tiba-tiba ada bahan baku, nggak mungkin. Di restoran kan nggak memproduksi beras kan. Iya, restoran nggak memproduksi gandum, restoran nggak memproduksi minyak, restoran nggak memproduksi sayur mayur. Semua itu ada sumbernya kan. Restoran hanya dapat dari distribusi, kemudian mereka olah jadi makanan terus dikirim dengan aplikasi. Ada tafakur yang ke-skip di situ, ada missing link dari restoran ke hulunya, ke sumbernya. Dari mana sih sayur itu datang? Bagaimana sayur itu ada? Dari mana sih beras dan gandum itu muncul? Dan seterusnya, itu tafakur yang ada dalam kalimat min ghairi haulin minni wala quwwah, yang aku tuh nggak mampu. Kalau yang tadi kan mampu. Kayak misalnya kita pesan nih di aplikasi, saya punya uang, sehingga kita nggak bersyukur, ngerasa kita yang mendatangkan itu, mampu kan? Ada hal yang kita nggak bisa bayar loh. Ada hal yang kita nggak mampu membayarnya, nggak ada kekuatan untuk mendatangkannya. Apa? Penciptaan. Allah yang menciptakan beras dan gandum, Allah yang menciptakan sayur mayur itu, Allah yang menjadikannya lewat Allah turunkan air hujan. Makanya Allah bertanya di akhir surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha' laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughrabun bal nahnu mahrumun. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana tentang masalah pertanian, tentang masalah tumbuh-tumbuhan? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kalian cuma nanam, bukan menumbuhkan. Iya. Kalau kami mau, kata Allah, lau nasya,
la ja'alnahu hutaman. Kalau kami mau, kami jadikan biji-bijian itu semuanya itu menjadi apa? Menjadi busuk. Semuanya itu menjadi binasa. Semuanya itu menjadi seperti seperti bubuk yang tidak bisa tumbuh gitu. Sehingga kalian akan mengatakan inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Kita nggak dapat apa-apa, panen kita gagal, kan banyak yang ngomong kayak gitu. Bukankah para petani itu udah pada ahli dalam dalam bertani gitu kan? Para petani kita itu ahli dalam bertani. Mereka nanam, mereka memupuk, mereka dan seterusnya menjaga panennya, menjaga sawahnya. Tetapi kok ada kata-kata kita gagal panen, kita nggak dapat apa-apa tahun ini, kita ada pohon yang tiba-tiba rusak dan seterusnya. Lau nasya la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Jadi kayak Allah nyuruh kita tafakur bahwa makanan ini nggak cuma lewat apps kita dapetin, bukan karena kita bayar. Ada yang kita nggak bisa bayar, yaitu gimana makanan ini diciptakan. Itu tafakur. Ada di dalam ada di dalam doa ketika Nabi habis makan, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan saya dan memberikan saya minum, termasuk air. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Coba kalian perhatikan air yang kalian tasyrabun, yang kalian minum. Antum anzaltumuh, apakah kalian bisa menurunkannya dari langit? Kita bikin hujan buatan itu teknologi tinggi dan biayanya mahal, nggak sanggup. Hari ini kita melihat hujan secara gratis, tapi kita lupa bahwa itu tuh ada yang menjadikannya ada gitu. Ada yang men-setting kayak gitu, ada yang memprogram kayak gitu, dan dia adalah program maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang telah menjadikan hujan itu turunnya tuh kayak shower, sehingga dia masuk ke lubang-lubang atau celah-celah pori-pori tanah dengan baik, bukan turun seperti air bah. Kalau dia turun seperti air bah, yang terjadilah banjir dan kehancuran. Tapi hujan Allah jadikan tuh shower, ma'an sajjaja di dalam surah An-Naba. Jadi air yang turunnya itu kayak shower, tercurah gitu ya, titik-titiknya itu biar tanah itu bisa menyerap dengan baik. Itu tuh ada kesengajaan. Antum anzaltumuhu minal muzni, kata Allah. Memangnya kalian yang menurunkan air itu dari awan, kata Allah. Memang kita bisa menurunkan air itu dari awan. Kita ngelihat ada orang yang katanya nih bisa menolak air hujan aja, kita udah kagumnya luar biasa. Padahal itu baru katanya ya. Saya sendiri nggak terlalu yakin dengan hal itu, kecuali ya ada kekuatan yang tidak syar'i. Tapi intinya terlepaslah dari perdebatan itu, yang jelas itu hal biasa. Yang lebih dahsyat lagi yang mendatangkan hujan itu, sehingga dia masuk ke dalam tanah, kemudian tanah ada proses yang luar biasa sampai akhirnya menjadikan tanaman itu ada gitu. Nah, ini yang disebut dengan tafakur, yang ada dalam kalimat min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu Nabi itu tafakur dengan kata-kata itu, bukan sekedar doa biasa. Di kita tuh kayaknya nanti ada program ya, katanya di Forest Camp ya. Di Forest Camp itu kan ada program namanya Mindful Escape. Jadi kita lagi pengen lari dari masalah kita dengan membangun mindfulness, membangun kesadaran yang utuh ya, kesadaran tentang banyak hal, termasuk kalau nggak salah satu menunya itu ada mindful eating ya. Iya, betul. Mindful eating itu kalau nggak salah artinya ya tadi, ketika kita makan, kita tuh sedang belajar untuk mindful, menyadari bahwa makanan ini bukan sekedar kebutuhan, tapi makanan ini adalah sebuah pengalaman, experience. Spiritual experience, kemudian mental experience, kemudian iman experience ada di dalam makanan yang kita makan. Makanya ada istilahnya mindful eating. Mindful eating tuh kayak kita makan, kita coba mindfulkan diri kita, sadarkan diri kita, bangun awareness. Oh, makanan ini Allah yang kasih. Prosesnya panjang. Satu butir padi itu prosesnya panjang. Satu sendok air itu prosesnya panjang. Jadi kita coba kayak sadari itu, dengan kesadaran itu akhirnya kita jadi kayak lebih bersyukur. Oh, saya beruntung ya, saya tuh hidupnya penuh dengan kebaikan ya. Allah baik banget ya. Dengan mindful eating ini akhirnya kita
jadi terrefresh lagi iman, refresh lagi kayak spiritual kita. Itu ada banget dalam doa min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi kayak kita nggak berdaya untuk mendatangkan makanan itu. Ikan misalnya. Coba kalau kita yang menciptakan ikan. Wah, Ikan palsu aja yang kita ciptain, ikan apa ya, ikan robot gitu aja tuh mahal banget kan, dan nggak bisa dimakan. Ini iya. Allah menciptakan ikan buat kita, lahman toriyan namanya, ikan apa, daging yang segar ya. Daging yang segar itu gratis buat kita, tinggal kita usahanya mancing biar kita refresh juga lewat mancing, kemudian kita masak, kita makan. Eh, Antum, apakah kalian yang mengadakan itu semuanya? Am nahnu, ataukah kami, yaitu Allah dengan sistemnya? Di situ kita belajar mindfulness, kita belajar tentang kesadaran yang utuh gitu, tentang sesuatu. Nah, itu tafakur namanya. Tafakur. Jadi sebetulnya di Islam sendiri itu udah ada ya Ustaz, buat mindful, buat membangun kesadaran Betul. supaya kita lebih mungkin kalau sekarang yang lagi seringnya itu kalau akhir tahun refreshing, kalau kemarin-kemarin healing. Nah, ternyata di Islam itu sudah ada Ustaz. Healing semua, mulai dari ibadahnya healing, zikirnya healing, bahkan jalan dan duduknya healing. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi dia jalan dan duduknya itu tafakur semua. Doa sehari-hari di dalamnya isinya ya tafakur. Karena kan kita harusnya mengingat Allah terus ya lewat tafakur. Tafakur itu kan memikirkan lalu mengingat. Mengingat Allah itu bukan Allah Allah Allah, tapi Allah itu maha baik. Jadi sifat-sifat Allah itu kita ingat. Bukan sekedar nama Allah yang kita ingat, tapi sifat Allah. Allah maha baik, Allah maha pemurah, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha kuasa, Allah maha penolong, Allah maha memperhatikan, Allah maha dengan yang baik-baik. Semua tentang sifat Allah kita hadirkan dalam pikiran kita. Lewat apa? Lewat ngeliat ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Itu namanya tafakur dengan media semesta yang ada di sekitar kita tadi. Bahkan sampai kita ngerjain sesuatu juga bagian dari tafakur. Kayak misalnya kita lagi menunggang kuda. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kuda ini untuk kami tunggangi, padahal kami tidak mampu untuk menundukkannya. Itu ada tafakur di dalamnya. Bukan kuda aja, sampai ya kendaraan lah. Tapi kalau zaman Nabi kan kuda dan onta ya. Kami nggak mampu menundukkannya, tapi Allah yang menundukkan kendaraan itu untuk kami. Kalau dalam konteks hewan, ya artinya kuda itu Allah ciptakan memang untuk manusia. Jadi kalau ada yang bilang kasihannya kuda ditunggangin, dia nggak ngerti tentang maksud dari penciptaan. Allah itu sengaja menciptakan kuda untuk ditunggangi. Sebagai tunggangan kuda itu, onta itu sebagai tunggangan, sehingga memang untuk itu dia diciptakan, dan kuda nggak merasa terbebani kecuali kita menungganginya tanpa adab ya, karena kan ada adab juga kan, nggak boleh lama-lama ngobrol di atas kuda sambil berdiri, kuda itu harus jalan. Nabi melarang kita ngobrol lama-lama ketika kuda sedang berdiri. Masya Allah, nggak boleh, itu adab. detail banget. Harus jalan. Kalau berdiri sebentar aja, tapi kalau sampai sejam kuda berdiri kita di atasnya ngobrol, itu makruh, nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Itu yang mengganggu dan menyakiti kuda. Kalau kita mau ngobrol, biarkan kuda makan. Kita nggak lagi pengen jalan nih, udah kita turun dari kuda lepas biar dia cari makan. Nanti kalau kita mau jalan, kita tinggal ambil lagi. Nah, itu adab kan. Nah, selama kita nggak melanggar adab-adab dalam menungganginya, ya berarti kita memang sudah sebegitu sunatullahnya kuda untuk ditunggangi. Tapi ketika menunggangi kuda, itu kita disuruh tafakur juga. Allah yang menjadikan kuda itu memang sebagai tunggangan. Allah yang telah menjadikan kuda itu baik untuk ditunggangi. Bukan cuma tunggangan ya. Kalau tunggangan doang orang akan bilang, lebih enak naik motor, lebih enak naik mobil. Bentar, setelah saya belajar berkuda, saya jadi tahu ternyata ada hal yang kita nggak akan dapat dengan menunggangi mobil, motor, sepeda, atau apapun. Adanya cuma di kuda. Adanya cuma di kuda. Banyak, bukan cuma satu hal. Satu, orang yang menunggangi kuda itu, pertama Allah tersenyum sama dia. Masya Allah. Kalau kita naik motor, naik mobil kan nggak dapat senyum Allah ya. Kedua, orang yang menunggangi kuda itu dengan syarat tadi, pas naik kuda dia baca doa. Orang yang menunggangi kuda itu dinaungi malaikat. Yang ketiga, kuda itu adalah harta kecintaan Nabi. Nabi paling suka di antara semua harta itu kuda. Yang kelima, kuda itu secara biologis adalah memperbaiki struktur
tulang belakang kita, dan tulang belakang itu menentukan semua organ dan tulang-tulang kita, rongga kita di seluruh tubuh. Jadi kalau tulang belakangnya benar, rongga kita sehat. Yang keempat, kuda itu menjadi terapi mental, terutama untuk kita dalam dalam merilis masalah-masalah kita. Makanya ada istilahnya equine terapi ya. Equine terapi itu kayak menerapi diri kita dengan cara merawat hewan. Kenapa orang barat itu ada istilahnya pet ya, jadi hewan peliharaan. Tapi sebaik-baik hewan peliharaan itu ya domba, onta, apalagi kuda itu yang terbaik udah. Dengan cara ya kita rawat, tapi bukan cuma naik. Kita ngasih makan, kita bersihkan, kita bawa dia ke kandang, kita bawa dia ke tempat dia makan. Hewan-hewan gembalaan, kalau kita bawa itu ada terapi di situ. Allah berfirman, fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Di dalam hewan yang sedang berangkat ke tempat makan itu, dan ketika mereka pulang di sore hari, itu tuh ada jamal, ada entertain, ada keindahan yang kita bisa nikmati, dan itu bisa menjadi equine terapi buat kita. Saya ngelihat kuda-kuda di Rahila Stable tuh kalau lagi lari ya cari makan di bukit-bukit, kan mereka kalau lagi dilepas tuh kayak riang banget ya, kayak anak SD beres sekolah gitu kan, lari keluar dari kandangnya itu, apalagi si Maliha itu kan dia kan provokator banget kan buat yang lain. Itu tuh saya ngelihatnya fiha jamalun, padahal cuma 5 ekor. Kebayang kalau ada ratusan ekor, benar firman Allah, fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Ada keindahan yang bisa kalian nikmati sebagai equine terapi ketika hewan-hewan itu kalian lepaskan. Lalu ketika hewan itu kalian tarik untuk pulang, itu ada jamal. Saya ngelihat kalau mereka lagi rame-rame pulang ke kandang, habis kita naik di stable, di pedok kan kita suka main tuh. Pas udah beres kan kita lepas mereka pulang ke kandang kan. Itu kan kejar-kejaran tuh. Itu jamal, ada terapi, equine terapi namanya. Nah itu tuh dalam kehidupan daily life-nya Nabi itu udah ada. Cuman baru ada istilah-istilah kayak tadi, ada mindful eating, ada equine therapy, ada apa lagi. Itu kan istilah psikologi yang sebetulnya udah ada dalam daily life Nabi SAW. Nah, itu coba kita gali, lalu kita terapin dalam kegiatan-kegiatan kita di pesantren. Santri saya sendiri udah ngalamin itu, alhamdulillah beda banget sih hasilnya. Gitu. Dan lebih ini, ternyata setelah kemarin Ustadz ceritain tentang membersamai di alam itu, Ustadz, ternyata memang kerasa banget, Ustadz. Kayak kita duduk cuma sebatas duduk, tapi kalau kita benar-benar mindful, benar-benar di alam itu kerasa banget. Dan ini juga Ustadz ada pertanyaan nih, bagaimana cara membedakan antara tafakur dengan overthinking? Tafakur itu melihat bumi dari angle langit, overthinking melihat bumi dari angle bumi. Quotes yang tadi. Mudah sekali membedakannya. Jadi kalau kita melihat sesuatu di bumi, masalah, musibah, keinginan, benda apapun yang kita lihat di bumi dari angle kita, maka itu namanya overthinking. Tapi kalau kita melihat sesuatu di bumi, masalah dan seterusnya termasuk benda dari angle Allah, Allah sebagai pencipta, itu namanya tafakur. Sesederhana itu. Masya Allah. Nah, ada lagi bagaimana merilis stres melalui dengan media alam, Ustaz? Tadi pertama duduk bersama alam, berdialog dengan alam, berkomunikasi dengan alam, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang activity yang base-nya tuh alam. Misalnya ya kalau alam itu kan hewan, tumbuhan, kemudian landscape itu kan alam kan, musim, siklus itu semuanya alam. Nah, cobalah kita dekat dan hidup bersama dengan semua itu, dengan siklus kita berdamai, dengan musim kita berdamai, dengan landscape kita coba jadikan itu sebagai sebuah media healing kita, karena di dalamnya fiha jamalun, ada keindahan untuk kita healing, untuk kita rasakan kenikmatannya. Apalagi ya termasuk kayak Allah menciptakan gunung, menciptakan sungai. Alhamdulillah di pesantren semuanya lengkap ya. Ada gunung, ada sungai, atau mungkin di lokasi lain tuh ada laut ya. Itu Allah bilang semua itu tuh media tafakur, media untuk healing, media untuk merilis masalah kita atau stres kita. Ya duduk di sungai mendengar gemercik air. Alhamdulillah di pesantren kita ada sungai. Yang ketika sungai itu melewati bebatuan, itu muncul irama semesta, senandung semesta yang kalau kita dengar dengan tenang, itu tuh akan nge-healing. Daripada kita bikin musik sendiri, udah biarkan semesta yang bersenandung untuk kita.
Jadi kadang kalau kita bikin musik sendiri sumbang atau nadanya kegedean atau apalah, ya nggak sempurna lah, walaupun indah tapi nggak sesempurna senandung semesta. Jadi kalau mau dibandingkan nih senandung manusia dengan senandung semesta, udah pastilah senandung semesta tuh lebih sempurna karena dia berpengaruhnya langsung ke jiwa kita. Kalau senandung manusia itu kadang-kadang malah ada beberapa yang malah merusak dengan liriknya, dengan beatnya, malah merusak hati dan jiwa kita jadi keras gitu kan. Jadi kayak jadi pengen berontak atau jadi pengen berbuat dosa gitu kan gara-gara beatnya. Kayak orang di sebuah dugem misalnya di clubbing itu kan begitu masuk DJ-nya lirik dengan dengan beat yang kayak gitu orang jadi pengen minum malah jadi pengen alkohol, jadi pengen melakukan hal yang tidak baik dengan lawan jenis. Itu kan didorong oleh beat yang kenceng. Tapi kalau senandung semesta itu tuh menyuruh kita untuk tenang, untuk rilis masalah kita, untuk relax, untuk mulai menyadari diri kita, untuk ada self healing kayak gitu. Itu senandung semesta. Makanya salah satu di antara senandung semesta itu suara nyanyian burung di pagi hari dan sore hari. Kemudian suara angin yang kalau bahasa sastra itu sendalu angin ya, angin yang kayak semilir ya, ada suaranya. Terus suara apalagi suara air hujan yang jatuh kena tanah, suara air yang mengalir di antara bebatuan di sungai, suara gesekan daun, semua itu senandung semesta yang perfect Allah ciptakan. Kenapa kita nggak menikmati itu? Jadi kayak ada istilahnya forest bathing ya. Jadi kayak bukan mandi di hutan, tapi kayak ada rilis diri kita, masalah kita lewat media hutan tadi gitu. Jika Rozan Fauzi pamit, saya dan juga pamit ya Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khair jazak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.